أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. 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 Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, di pagi yang indah ini kita bersama-sama bisa bertemu kembali untuk belajar berhaqqa tilawatih. Kita berupaya untuk gemar cinta membaca Al-Quran, memahaminya, serta belajar untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dari haqqa tilawatih ini bisa menjadi haqqa tuqatih dan akhirnya menjadi haqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang berada di bumi ini untuk mencintai firman Allah Subhanahu wa ta'ala 114 surat, 6.236 ayat. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mencintai Al-Quran ini dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wasallam, sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an, bacalah Al-Hadis di rumahmu. Mudah-mudahan rumah-rumah kita diberikan oleh Allah cahaya sehingga diri kita, suami, istri, anak, cucu, semuanya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lihat di surat 33, namanya surat Al-Ahzab, ayat 34 sampai 35. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal baik kita dan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita dengan kita rajin beristighfar dan bertaubat. Amin ya Rabbal Alamin. Masih kita teringat pada ayah ibu kita, bapak dan ibu guru kita, serta sahabat-sahabat kita. Ternyata infak ya, zakat, infak, sedekah itu luar biasa. Makanya di awal surat Al-Baqarah Allah menggandengkan yang namanya sholat itu dengan infak. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan yaitu infak fi sabilillah, ya, amal jariyah. Jadi amal jariyah yang didasari dengan iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pahalanya akan mengalir sampai kapanpun, walaupun kita sudah meninggal dunia. Tapi syaratnya harus ikhlas karena Allah ta'ala. Allah memberi contoh sebutir biji tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai itu tadi berisi 100 biji. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas karunia-Nya, dan Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan. Lah orang itu bisa beramal jariyah itu karena memang orang itu adalah orang yang soleh dan solihah, ya. Mbah-mbahane, kakek neneknya juga orang soleh solihah, anak-anak cucunya juga orang yang soleh dan solihah. Jadi mereka adalah keluarga besar yang rajin yang namanya berderma di jalan Allah. Itu ternyata luar biasa, Dek. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah melipat gandakan, balasan Allah itu luar biasa, ya Dek. Gak bisa dideteksi oleh manusia. Jadi matematikanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu gak bisa dideteksi oleh manusia, karena Allah itu maha luas balasannya, Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, dan maha segala-galanya. Oleh karena itu Allah mengajarkan kasih dan sayang kepada kita, sehingga dengan harta benda yang kita miliki, yang kita peroleh dengan cara yang halal, kemudian kita
tasarrufkan dengan cara yang halal pula, yang namanya amal jariyah. Kita yang punya ilmu yang kita miliki juga bisa menjadi amal jariyah apabila ilmu yang kita miliki itu kita amalkan dalam diri kita dulu. Kemudian kita ajarkan kepada anak-anak didik kita, murid-murid kita, santriwan-santriwan kita. Ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Betapa bahagianya apabila kita nanti meninggalkan yang namanya anak-anak generasi-generasi robbani yang punya imtak dan iptek yang kokoh, imannya kuat, takwanya kuat, dan dia juga berilmu pengetahuan yang luar biasa. Inilah anak-anak yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keloyoan. Bisa dibaca nanti dalam surat An-Nisa mulai dari ayat 1 sampai ayat 9. Jadi ada generasi-generasi yang loyo. Ini yang dikhawatirkan oleh para guru-guru sedunia, para wali murid, bapak ibu, kita semua sebagai orang tua itu khawatir kalau generasi-generasi kita nanti ini menjadi generasi yang loyo Islamnya, loyo imannya, loyo ihsannya. Akhirnya karena loyo maka susah menjadi manusia yang terampil, manusia yang sakti. Karena apa, Dek? Tantangan zaman kita ini akan lebih hebat daripada zaman ayah dan ibu kita. Tantangan zaman semakin pesat, Dek, ya. Kalau tidak punya iman dan takwa, maka kita akan terbawa arus ini, ya, Dek, ya. Makanya hati-hati kalau kita sudah beramal jariyah, kita sudah punya ilmu yang nafi', maka berhati-hatilah dari penyakit yang namanya penyakit riya. Jadi penyakit riya itu penyakit yang dimiliki oleh orang-orang munafik, ya, Dek, ya. Jadi orang munafik itu apapun yang dia lakukan, baik itu sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, semuanya itu tidak berguna karena nawaitunya sudah salah, yaitu ingin dilihat oleh orang. Apabila tidak dilihat oleh orang, dia tidak melakukan. Nah, itu kepribadian yang jelek. Namun kepribadian orang-orang yang beriman takwa, baik secara sembunyi-sembunyi baik, terang-terangan juga baik. Jadi sembunyi-sembunyinya itu akan mengantarkan dia untuk berhati-hati untuk diri intern keluarganya. Apabila dia itu terang-terangan, maka kebaikannya itu untuk sahabat umat seluruh alam ini, ya, seperti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan, ya, Dek, ya. Makanya kita berlindung senantiasa, ya, Dek, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kita bisa seperti ini. Mudah-mudahan ucap, hati, pikir, perbuatan kita ini ditolong sama Gusti Allah sehingga tidak digagalkan oleh namanya bujuk rayu langkah-langkah setan yang namanya riya itu, ya, Dek.
Karena begitu setan itu pinternya goda manusia supaya manusia tidak mau ngaji. Kalau sudah ngaji diparani meneh supaya yang dibaca itu enggak diamalkan. Orang yang beramal diparani meneh gimana agar yang diamalkan itu menjadi riya. Itu pogal gawe yang namanya iblis dan kawan-kawan ya, naudzubillah. Ya, bisa dibaca itu tadi surat Al-Baqarah 261, Al-Baqarah 262 dan 263 deh ya. Jadi perkataan-perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perkataan yang menyakitkan. Jangan sampailah kalau kita sudah menolong dengan orang lain, mungkin cucu kita, mungkin anak-anak kita, istri kita, suami kita, jangan sampai keluar kata-kata yang menyakitkan. Makanya kita harus membiasakan apa dek? Terima kasih dan mohon maaf ya dek. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, mohon maaf anak-anakku, cucu-cucuku, terima kasih. Selalu begitu. Karena apa? Terima kasih itu sebagai rasa syukur, sedangkan mohon maaf itu adalah ya menunjukkan bahwa kita ini tidak sempurna. Jadi kita harus selalu meminta maaf bila ada kesalahan-kesalahan. Mari kita kembali yang kita kaji pada hari ini surat Al-Baqarah ayat 195. Orang-orang mukmin diperintahkan membelanjakan harta kekayaannya untuk berjihad fisabilillah. Ya, jadi tadi dek yang kita katakan ada hakko tilawah tadi, hakko tilawatih tadi, kemudian ada hakko tukotih dan sampai hakko jihadi. Jadi kita diajarkan untuk berjihad bersungguh-sungguh untuk mengamalkan yang namanya al-Islam ini ya dek ya. Dan dilarang menjatuhkan dirinya ke dalam jurang kebinasaan karena kebakhilannya loh dek. Jadi manusia itu bisa rusak kalau dia memiliki sifat, kemudian sifat itu dilakukan dalam dirinya, namanya bakhil dek. Bakhil bin medit bin koret. Jadi kalau dia itu bakhil dek, itu akan dicintai setan ya, dibenci oleh manusia dan makhluk yang ada di bumi, dan kemudian dia dicintai oleh neraka ya dek. Lah kalau kebalikannya yang namanya bakhil itu dek, dermawan. Makanya di lingkungan kita wabil khusus di RT 20 ini dek, ada program yang namanya 100 berkah ya dek ya. Ada program yang namanya 100 berkah. Lah ini luar biasa dek. Umplung kecil-kecil itu yang diisi infak, sedekah, yang insya Allah nanti tanggal 24 Oktober ya, Bapak RT dan Ibu-ibu RT ya dan warga di Virus Biru ini akan berkunjung di panti asuhan anak yatim. Jadi kita doakan dek ya, mudah-mudahan perjalanannya nanti saat berangkat selamat, di perjalanan selamat, dan pulang lagi sampai di Kota Baru Ndreorejo ini Virus Biru dalam keadaan selamat. Ini adalah sebuah perjalanan suci ya, menyantuni anak yatim, membantu yatim piatu, ini sebuah gerakan yang terpuji. Makanya kita doakan mudah-mudahan wabil khusus
virus biru ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak RT 20 dan kawan-kawan semuanya. Jadi jika suatu kaum menghadapi peperangan sedangkan mereka kikir tidak mau membiayai peperangan itu, maka perbuatannya itu berarti membinasakan diri mereka. Lho, Dek. Jadi wong bakhil ku repot. Ya, makanya ya kita harus dermawan semampu kita, ya Dek ya. Ya kita ini mau, kalau misalnya diberi orang ya kita harus mau, ojo kok menteng kalau dikasih terus gak mau, ngono, ojo. Nanti orang yang memberi kalau tidak kita terima itu bisa orangnya bisa tidak enak hatinya. Maka nenek diberi yo diterima, terima kasih, matur nuwun, mohon maaf ya Pak. Itu ya. Dan juga karena kita diberi, maka kita diajari oleh Allah harus memberi. Jadi hidup ini adalah kadang-kadang memberi, kadang-kadang diberi. Nek memberi harus dengan tulus ikhlas. Kalau diberi ya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih Bapak sudah dibantu. Kami semuanya mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu beriman takwa, anak cucunya semua warga bumi selamat dunia akhirat, terbebas dari api neraka. Lah orang-orang yang dibantu rata-rata dongane seperti itu, Dek. Mudah-mudahan Allah memberkahi harta bendamu Bapak Ibu. Apalagi kalau yang ngomong itu, yang doa itu anak yatim, Bu. Al-ijabah ya Dek. Mudah-mudahan ya Dek, program-program di RT 20 ini Bapak Ibu senantiasa kreatif ya Dek ya. Ada program yang namanya sampah lho Dek. Apa Dek jenenge Dek? Bank sampah ya. Di sampah itu dikumpulno, kemudian sampah itu dijual, kemudian hasilnya dibuat sosial. Nah, ini sebuah amaliyah yang baik. Mudah-mudahan ya Dek, warga bumi RT 20 wabil khusus di virus biru ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup berdampingan ya Dek dengan semuanya ya, Bani Adam alaihi salam ya, dengan beraneka ya agama yang ada, kita tetap oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh kita berkasih ya Dek ya, kati saling menghormati antara satu dengan yang lain, menjalankan agama masing-masing. Nah, Islam yang lakukanlah Islam dengan baik. Kalau non muslim ya lakukan sesuai dengan agama masing-masing, karena Allah tidak pernah memaksakan ya Dek. Allah tidak pernah memaksa manusia untuk memeluk agama Islam, tapi Allah sudah memberikan pengajaran melalui para nabi dan rasul dan diturunkan Al-Qur'an ini agar kita memilih ya menjadi yang terbaik, agama yang terbaik. Monggo kita gunakan akal pikir kita untuk senantiasa membaca ya, bertafakoh fiddin ya, sebagaimana di surat At-Taubah surat 9 ayat 122. Itu tafakoh fiddin itu artinya kajian-kajian agama, kemudian setelah kita dapat kita bagikan kepada keluarga besar kita. Jadi bukan untuk diri sendiri kemanfaatannya ya. Dan juga lihat di surat Al-Baqarah ayat 255 Dek sampai 286 ya. Wabil khusus surat kedua ayat 256. Allah tidak pernah memaksakan supaya manusia ini beragama Islam. Monggo ya, tapi kita ingat bahwa seluruh ya ruh manusia ini pada saat di alam ruh mereka sudah
bersyahadah kepada Allah, dia akan menjadi Islam pada saat nanti dia dilahirkan ke dunia. Oleh karena itu kita tidak boleh melupakan janji kita dengan Gusti Allah ya Dek. Surat ke-7 ayat 172 sampai 181 surat Al-A'raf bisa dilihat nanti ya. Terakhir, menghadapi jihad dengan tidak ada persiapan serta persediaan yang lengkap dan berjihad bersama-sama dengan orang-orang yang lemah iman dan kemauannya, niscaya akan membawa kepada kebinasaan. Nah, wong-wong ku pilot ya, bakhil ya, gak iso Dek. Wong mau pergi juga perlu apa Dek? Bensin ya Dek ya, perlu dana ya Dek ya, perlu bensin, perlu urunan. Makanya mudah-mudahan ya Dek, warga bumi RT 20 ini ditakdirkan Allah mendapat rizki yang banyak ya Dek. Rizki yang banyak, yang halal, yang thoyyib ya Dek ya. Ya, dalam hal infak fisabilillah, orang yang harus mempunyai niat yang baik agar dengan demikian ia akan selalu memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dadi sapa sing gelem nulung bakal ditulung. Nah, gitu ya Dek. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini untuk diri kita, keluarga besar kita, dan mudah-mudahan umat yang mendengarkan kajian ini juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah sehatkanlah pendengaranku, ya Allah sehatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, berikanlah keselamatan sahabat-sahabat, Bapak Ibu warga RT 20 yang akan mengadakan kunjungan ke panti asuhan. Mudah-mudahan ya Allah perjalanannya berangkat dengan selamat, di perjalanan selamat, di sana juga selamat, dan pulang lagi di bumi RT 20 Virus Biru dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan aktivitas ini akan menjadi uswatun hasanah bagi generasi-generasi yang akan datang, anak-anak cucu kami. Mudah-mudahan Allah menurunkan kasih dan sayangnya kepada warga bumi ini untuk menjadi pribadi yang beriman takwa. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Dan doa kami ya Allah untuk bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, serta saudara-saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Ya Allah, Allahumma anjilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin
Ya Rabbal Alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.